orang tua yang hobi olahraga akan ditiru sama anaknya. Orang tua yang hobinya nggak ngapa-ngapain akan ditiru sama anaknya. That's it. Parental tuh bukan soal cuman ngomong tok. Parental tuh gimana orang tua ini juga mempraktekkan lebih dari medsosnya. Luar biasa. Karena kan bukan soal akademik tok. Betul. Anak-anakku tuh yang satu hobinya outbound, lari, panjat, bisa. Aku takut ketinggian. Anakku yang pertama nggak takut ekstrim olahraga. Anakku yang pertama tuh ekstrim. Yang kedua bola, piano gitu. Ya kita harus dukung. Makanya gini, kalau kita olahraga itu bukan buat diri kita sendiri. Kita menjadi simbol dari keluarga kita juga. Nah, anak kita akan ngikutin kita. Nah, kalau bapaknya gemuk, bapaknya ngerokok, terus anaknya ngerokok, dia nyalain anaknya, itu goblok. Iya, betul. Kan banyak yang gitu. Betul. Kamu jangan ngerokok, tapi dia ngomong, gak apa-apa ngerokok. Ya ini karena papa gede. Nah, nanti pas gede dia ngerokok. Sama aja. Makanya kan salah kan? Betul. Bapaknya obesitas, terus anaknya obesitas, terus dia nyalain anaknya. Aneh gak? Aneh lah. Ya, Pernah gak sih lo ngerasa gunung itu ngubah cara pandang lo tentang hidup? Yang tadinya gampang ngeluh jadi lebih tahan. Yang biasanya marah-marah soal hal kecil jadi lebih banyak diem dan menerima. Di gunung lo belajar bahwa gak semua hal harus buru-buru. Bahwa tanjakan gak bisa dilawan dengan emosi. Tapi sama napas yang sabar dan langkah yang konsisten. Lo belajar bahwa yang kuat itu bukan yang paling cepat sampai puncak. Tapi yang rela nunggu temen di belakang dan tetap jalan bareng. Gunung gak pernah ngajarin lo buat jadi hebat. Dia cuma ngajarin lo buat jadi manusia yang utuh. Dan diamnya bisa bikin lo sadar siapa diri lo sebenarnya. Karena kadang pemandangan terbaik itu bukan dari atas, tapi dari dalam hati yang akhirnya belajar menerima, berdamai, dan melangkah lagi. Ya, manawi ka jelema wae sok aya nu mere gocap-gocap wae mah. Komo lamun manawina kanu maha kawasa, tong boro-boro gocap 50 juta, 50 teh dibikeun lamun urangna geus siap mah. Matak ca dibikeun teh meureun urangna can siap. Hirup sakieu ayana oge, hirup teh geus gejul. Komo lamun dibere beunghar, meureun teu kalakuanna teh ciga Firaun. Matak lamun hayang beunghar, siapkeun heula ieu ya. Tah, hate siapkeun. Jangan sentuh Raja Ampat, karena ia bukanlah pertambangan nikel, ia adalah surga, ia adalah ibu. Saudara-saudaraku barisan matahari dari timur, saudara-saudaraku bintang-bintang dari barat, rapatkan barisan. Mengalirlah keringat nelayan mengatakan pada kalian, perahu harus dibangun untuk menyatakan bahwa laut milik kita. Hutan dan gunung berteriak pada kalian, pertahankan tanah air ini. Tanah Papua adalah tanah yang kaya, tanah Papua adalah tanah harapan, tanah Papua adalah tanah leluhur. Jangan biarkan ia menangis karena pertambangan menyayat dasar jiwanya. Jangan sentuh Raja Ampat. Jikalau aku melihat pulau, laut yang menghijau membiru, aku tidak lagi melihat Raja Ampat yang menghijau membiru. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar burung cendrawasih yang bernyanyi bersama roh gunung, aku tidak lagi mendengar burung cendrawasih bernyanyi. Aku mendengar Indonesia. Lingkungan hidup haruslah dijaga, karena jika kau mampu. Pernah gak sih lo ngiri lihat postingan temen lo yang healing ke gunung, pamer keindahan alam dan puncak yang luar biasa? Terlihat seru, keren, dan mengasihkan, tapi ada hal yang gak ditampakin. Di balik keindahan itu ada bahaya, ada rasa lelah, ada momen dimana lu cuman kalau lu cuma terinfluence keindahan puncak doang, lu bisa terjebak pada kondisi ekstrim di gunung. Yang awalnya lu pengen sampai ke puncak, malah lu sampai diposting sama admin Monesia. Ingat, pendakian itu olahraga ekstrim, ada risiko yang mereka alami, yang bisa bikin mental jatuh dan dingin yang menusuk badan. Di balik postingan yang indah, ada tantangan yang bertubi-tubi. Gunung ngajarin kita bahwa postingan jedak-jeduk estetik lebih dari sekedar pamer di puncak. Ada bahaya, drama, dan ngos-ngosan yang harus dialami. Mendaki ada ilmunya, persiapkan fisik, pengetahuan, dan mental lu agar perjalanan lu lebih dari sekedar berita tragedi di medsos. Prabu Siliwangi menikahi seorang perempuan yang berbeda agama. Perempuan ini beragama Islam dan membuahkan 3 orang anak. Anak pertama bernama Cakrabuana, kedua putri bernama Larasantang.
dan ketiga seorang laki-laki bernama Kian Santang. Ketiga anaknya ini bahkan memilih mengikuti agama ibunya yakni agama Islam. Tetapi hal itu sama sekali tak dipermasalahkan oleh Prabu Siliwangi yang pada saat itu menganut agama Hindu. Sejak awal Prabu Siliwangi memang sudah ada kesadaran bahwa memberi kebebasan kepada anak-anaknya untuk menentukan agamanya sendiri. Ketika Lara Santang beranjak dewasa, tumbuh sempurna, kemudian ia menikah dengan Maulana Sultan Mahmud seorang bangsawan dari Arab. Kemudian melahirkan dua anak laki-laki bernama Syarif Nurullah dan Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah sendiri adalah cikal bakal orang yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa, yaitu yang lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati atau Wali. Olahraga yang sehat adalah olahraga rekreasi, bukan olahraga kompetisi. Dan olahraga kompetisi aman dilakukan oleh orang, terutama laki-laki, belum dia umur 35 tahun. Laki-laki di atas 35 tahun melakukan olahraga kompetisi, itu resikonya mati pada saat melakukan itu. Ya, kenapa? Iya memang jantung manusia itu laki-laki ya sama. Itu pada saat umur 30, 35, 40 itu mengalami penurunan ya. Jadi olahraga yang paling sehat itu yang paling sehat. Bahkan sebetulnya sejak muda, sejak awal itu memang olahraga kompetisi itu tidak sehat. Coba aja kamu lihat itu pelari cepat, mana ada yang panjang umur gitu. Tidak ada. Nah, pelari cepat itu mati muda. Dan itu adalah olahraga prestasi, itu adalah olahraga yang tidak sehat. Ya, olahraga yang sehat ya. Kalau capek berhenti. Ya, berapa orang mati di lapangan futsal karena ingin menang. Dia tuh tidak melihat jantungnya nggak kuat. Oh, mati. Lapangan tenis mati. Makanya nggak usah gaya-gayaan gitu ya. Kalau udah umur 35, 40 nggak usah gaya-gayaan, mati. Jalan aja, naik sepeda. Petualangan ke tempat paling sunyi justru dimulai saat dunia sedang ramai. Setiap langkah dihiasi renungan. Ketika sendirian, keraguan menjelma teman seperjalanan. Dan keyakinan muncul bukan saat semuanya jelas, melainkan saat kita tetap melangkah walau tidak tahu apa yang menanti di akhir perjalanan. Di antara semak belukar dan tumbuhan yang menghalangi jalur, saya belajar bahwa ada gunung-gunung yang sunyi bukan karena tidak indah, melainkan karena tidak banyak yang bersedia susah payah mencintainya. Bukan cuma mencintai kecantikannya, tapi juga mencintai kekurangannya.